pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Guntur Prasetyo dengan NIM 151362282. Pada kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan sedikit mengenai praktikum PLC, di mana materi logika dasar dan instruksi bit. Nah, pada tugas praktikum kali ini kami diberikan sebuah studi kasus mengenai sebuah sistem pengecap produk di industri memiliki 3 buah sensor dengan mekanisme ada sensor X, sensor Y, dan sensor Z. Lalu ada piston pneumatik stempel sebagai output yang akan diprogram hanya bergerak turun mengecap produk apabila memenuhi salah satu syarat dari kondisi operasional berikut. Yang pertama, apabila sensor X dan sensor Y aktif secara bersamaan, maka stempel akan aktif. Lalu yang kedua, apabila hanya sensor Z saja yang aktif. Jadi yang pertama ada jawabannya, ada persamaan logika berdasarkan deskripsi kondisi operasional sistem tersebut. Kondisi pertama, sensor X kita definisikan dulu di sini, add new variable. Kita masukkan sensor X sebagai I0 kita submit dulu. Lalu yang kedua ada sensornya, kita masukkan I0.1 atau input 0. Kita submit lagi. Yang kedua kita masukkan juga sensor Y, sensor Z I0.2. Ini sensor Z. Lalu ada juga outputnya, kita masukin Q 0.0. Nah, setelah semua sudah dimasukin tentang definisinya, lalu kita masukkan rungnya. Kita add rung, tapi ini salah satunya aja. Jadi di atas sudah ada ternyata, jadi kita pilih salah satu aja karena yang digunakan hanya satu. Setelah itu kita masukkan kontaknya di sini satu. Lalu kita masukkan lagi yang kedua. Jangan lupa kita masukkan add branch-nya ini, yang ini ke sini. Masukkan di bawah di antara ini. Nah, kita masukkan lagi ya. Nah, kalau bisa digabungkan seperti ini. Digabungkan seperti ini. Salah ya. Oh tidak, ternyata tidak harus digabungkan. Jadi ini langsung dihapus saja. Ini langsung dihapus. Nah, langsung aja dimasukin inputannya lagi. Nah, ya, mohon maaf, ini dihapus dulu karena ini harus dipindahkan ke sini. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu yang pertama kita definisikan dulu masing-masing dari inputan sensornya. Ini kita masukkan sebagai I0.0 itu. Kita masukkan I0.1. Ini kita masukkan sebagai I0.2. Ini kita masukkan juga ini I0.0, tapi dalam kondisi normally close. Lalu yang terakhir kita masukkan lagi I0.1 dalam kondisi normally close. Ini adalah jangan lupa kita masukkan coil sebagai output. Kita anggap coil ini sebagai pengecap, tapi jangan lupa kita definisikan dulu. Kita definisikan sebagai Q 0.0. Ini adalah kurang lebih
skematik dari atau ladder diagram dari PLC tentang studi kasus apabila hanya sensor X dan Y yang aktif secara bersamaan dan hanya sensor Z yang aktif. Lalu langsung saja kita jalankan programnya. Ya, kita jalankan programnya. Untuk mengetahui apakah ada arus mengalir sampai ke output itu terletak pada warna dari si garis ini. Apabila hijau berarti arus mengalir sampai titik hijau itu berada. Nah, ini posisi pada saat semua sensor off atau pada kondisi 000. Semua sensor off dan output pun off juga. Lalu kita coba ketika sensor X dan Y yang aktif, apakah output dapat aktif? Kita lihat. Ini adalah sensor X I0.0, kita nyalakan. Lalu ini adalah sensor Y, input kedua I0.1, kita nyalakan. Nah, terbukti di sini sensor X dan Y aktif secara bersamaan, lalu output pun menyala. Terlihat dari indikator hijau yang ada di sini, warna hijau yang telah memenuhi si output tersebut. Lalu yang kedua kita coba yang pada saat ketika hanya sensor Z yang aktif. Berarti ketika hanya sensor Z aktif berarti kita matikan sensor yang pertama I0.0 dan I0.1. Ya, ketika Z yang aktif maka ini menyala. Ini merupakan I0.0 di bawah dan I0.1 adalah sebagai saklar atau normally close. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi intinya pada tabel kebenarannya itu pada saat awal itu kondisi semua sensor mati. Yang kedua, ketika hanya Z yang aktif maka output pun ikut aktif pada saat Z, dan ketika X dan Y aktif output juga harus aktif. Jadi program ini dirancang dalam satu rung dengan memanfaatkan kombinasi rangkaian seri dari logika N dan percabangan paralel logika OR yang berdasar pada satu buah coil atau output pada sebuah piston yang didefinisikan sebagai Q00, dan rancangan ini dibagi jadi dua aliran logika. Jalur atas itu pada kondisi pertama menggunakan kontak normally open I0.0 sensor X dan I0.1 sensor Y yang disusun secara seri atau kalau dalam logika rangkaian logikanya itu N. Lalu ada jalur bawah kondisi 2 menggunakan kontak NO I0.2 pada awalnya sensor Z yang disusun secara seri dengan kontak normally close I0.0 dan NC dan normally close I0.1 sebagai sistem pengunci interlock. Jadi cara kerja aliran arus listrik ini dari rel kiri positif fasa menuju rel kanan pada netral. Pada program ini dijabarkan melalui 4 skenario sebagai berikut. Yang pertama itu kondisi standby, semua sensor off. Lalu yang kedua memenuhi kondisi 1, sensor X dan Y aktif secara bersamaan. Yang ketiga itu memenuhi kondisi 2, hanya sensor Z dan aktif. Jadi kesimpulan analisis pada kali ini, penerapan kontak normally close pada jalur bawah berfungsi sebagai pembatas mekanis yang sangat ketat. Hal ini memastikan bahwa syarat operasional benar-benar terpenuhi. Hanya sensor Z saja yang aktif, sehingga stempel tidak akan bekerja jika terjadi pembacaan sensor ganda yang tidak diinginkan di lini produksi. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.